Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Septian. Saya dari kelas manajemen sore 2 ingin mempresentasikan hasil kerja Metopel yang saya buat, yang berjudul analisis reward dan punishment terhadap motivasi serta dampak pada kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan dari bab 1, terbelakang. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek terpenting yang harus dikelola oleh organisasi agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat, mendorong semakin tinggi pula tingkat persaingan dalam bidang usaha, tidak terkecuali dalam sektor jasa. Seringkali dengan perkembangan tersebut, masalah yang dialami perusahaan semakin kompleks karena perusahaan akan menghadapi lebih banyak pesaing. Namun, perusahaan dituntut untuk dapat mencapai target penjualan yang diharapkan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan dapat dirumuskan beberapa masalah yang dikaji penelitian ini. Yang pertama itu, apakah pemberian reward berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi serta dampak kinerja pada karyawan PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang. Yang kedua itu, apakah pemberian punishment ini berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi serta dampak kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Tanjung Pinang. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah telah dipaparkan di atas, penulisan hanya membatasi penelitian pada variabel pemberian reward dan variabel pemberian punishment sebagai variabel independen atau bebas. Variabel kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Tanjung Pinang sebagai variabel terikat, dan variabel motivasi karyawan dalam bekerja sebagai variabel intervening. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan ini adalah untuk menganalisis apakah reward dan punishment berpengaruh secara simultan terhadap motivasi kerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis apakah variabel reward dan punishment berpengaruh secara parsial terhadap motivasi kerja karyawan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan variabel yang akan diteliti, jenis penelitian ini digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode ini disebut ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah, yaitu empiris, objektif, tekstur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kualitatif karena data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawan eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data. Yang kedua, jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dalam perusahaan atau organisasi yang dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu wawancara struktur. Wawancara struktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau
pengumpulan data telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Alternatif jawaban pun telah disiapkan. Yang kedua, wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur. Yang ketiga, wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur merupakan wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan secara pengumpulan data, bahan atau sumber-sumber berupa naskah-naskah, foto, serta arsip. Yang ketiga, teknik observasi lapangan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatat keadaan perilaku objek sasaran. Teknik observasi lapangan biasanya dilakukan di beberapa tempat yang mendukung dalam mendapatkan data. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti, dilakukan penelitian dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel.